Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya mau buat donat bomboloni tanpa ulen, tanpa mixer, hanya diaduk-aduk, tapi hasilnya super duper empuk, super duper lembut, mulus, tidak kempes, serta white ringnya keluar. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan 130 ml air hangat. Kemudian masukkan 45 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan, 1 sendok teh ragi instan. Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan biarkan kira-kira 10 menit. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif. Selanjutnya tambahkan 2 kuning telur, 30 gram margarin yang sudah dicairkan atau setara dengan 2 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan, 2 sendok makan susu bubuk denkau, 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian beri ruang di tengah. Kemudian masukkan campuran air ragi, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah seluruh campuran air ragi masuk dan tercampur rata seperti ini, kemudian kita tutup memakai kain bersih atau plastik wrap. Nah, ini tekstur adonannya agak lengket sedikit ya teman-teman. Selanjutnya istirahatkan atau proofing adonan kira-kira 40 menit sampai mengembang dan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Setelah 40 menit di proofing atau didiamkan, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian buka tutup adonan, lalu kempiskan adonan memakai jari. Ini jari saya olesi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket di tangan ya teman-teman. Kemudian angkat dan keluarkan adonan. Selanjutnya bulatkan atau rounding. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 12 bagian dan jika ditimbang beratnya per bagian kira-kira 40 gram ya teman-teman. Setelah adonan selesai dibagi menjadi 12 bagian, kemudian tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Lalu ambil satu bagian adonan, kemudian kempiskan memakai jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Lalu kita bulatkan atau kita rounding. Saat di rounding seperti ini, diusahakan di rounding sampai padat supaya nanti permukaan donatnya mulus dan saat digoreng tidak ada gelembung-gelembung udara ya.
Setelah selesai di rounding seperti ini, kemudian saya taruh adonan ini di atas alas cupcake dan saya taburi alas cupcake-nya dengan tepung terigu. Untuk alas cupcake-nya bisa diganti dengan kertas roti, kertas bakpao, atau kertas nasi ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding. Nah, ini sudah selesai semua di rounding. Contoh adonan yang kurang proofing, apabila kita angkat adonannya akan masih terasa berat, dan bila disentuh seperti ini dia masih membal dan tidak meninggalkan bekas jejak jari kita sama sekali ya. Selanjutnya adonannya siap kita pipihkan memakai telapak tangan, dan telapak tangannya sebelumnya olesi dengan tepung terigu tipis-tipis ya. Adonan yang pertama kita pipihkan adalah adonan yang pertama kita rounding. Dipipihkan pelan-pelan saja ya. Adonan yang kurang proofing apabila digoreng, hasil donatnya akan keras dan waterinya tidak keluar. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan seperti ini, selanjutnya tutup adonan memakai kain bersih. Kemudian kita istirahatkan atau kita proofing adonan selama 20 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Dan untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Menunggu adonannya mengembang, kita buat dulu bahan pelanya. Siapkan 1 buah wadah, kemudian masukkan 2 kuning telur, 70 gram gula pasir setara dengan 5 sendok makan, 3 sendok makan maizena, 1 saset good day cappuccino atau kopi instan, 1/4 sendok teh garam, 300 ml susu cair. Selanjutnya aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan pasta mocha secukupnya. Ini opsional ya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian lanjut kita saring. Setelah disaring seperti ini, kemudian kita masak menggunakan api kecil. Kita aduk-aduk terus sampai mengental dan meletup-letup. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini, tambahkan 1 sendok makan margarin. Selanjutnya aduk-aduk sampai margarinnya meleleh dan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan ke dalam wadah. Kemudian tutuplah memakai plastik wrap atau kain bersih. Setelah itu sisihkan. Selanjutnya kita kembali ke adonan. Setelah 20 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adalah contoh adonan yang pas proofing. Apabila kita sentuh memakai ujung jari seperti ini, dia akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan apabila kita angkat, adonannya sudah terasa ringan. Ini artinya adonannya sudah pas proofing ya. Kemudian adonan ini siap kita goreng. Dan adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama dipipihkan. Selanjutnya panaskan minyak goreng menggunakan api kecil. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan adonan satu persatu dan digoreng menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong ya.
Setelah satu sisi adonan sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian balik adonan. Setelah kedua sisi donat sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Adonan yang overproofing, apabila kita sentuh adonannya memakai ujung jari kita, akan meninggalkan bekas jejak jari dan tidak akan kembali ke bentuk semula. Jika adonannya digoreng, akan menghasilkan donat yang kempes atau keriput. Adonan yang pas proofing apabila digoreng akan menghasilkan donat yang empuk, lembut, mulus, tidak kempes, serta white ringnya keluar. Supaya kita berhasil membuat donat, perhatikan waktu istirahat adonan atau waktu proofing adonan ya. Semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah seluruh adonan selesai digoreng seperti ini, pada saat donatnya masih dalam keadaan hangat, langsung kita baluri dengan gula halus ya. Setelah seluruh donat selesai dibaluri dengan gula halus seperti ini, kemudian ambil satu donat, lalu kita lubangi memakai sumpit. Setelah donatnya selesai dilobangin seperti ini, kemudian masukkan atau semprotlah secukupnya. Nah, ini dia donat bomboloninya sudah jadi. Donat bomboloni ini hanya diaduk-aduk tanpa diuleni, tanpa dimixer. Hasilnya super duper empuk, super duper lembut, mulus, tidak kempes, serta white ringnya keluar. Ini wajib dicoba karena buatnya sangat gampang, rasanya super duper enak, dan flynya lumer di mulut. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.